Eh, kalian tahu nggak kasus cybercrime terbaru pada saat ini? Cybercrime adalah suatu tindakan kejahatan dari jaringan komputer atau perangkat yang biasanya dilakukan secara online. Oh, terus kenapa? Jadi kalau ini adalah penipuan berbasis pengiriman foto paket. Ini nih videonya. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih di era modernisasi ini. Banyak kasus-kasus yang dapat membahayakan serta mengancam privasi data kita. Salah satunya adalah cybercrime. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, dan biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Belakangan ini sering terjadi cybercrime dengan modus penipuan. Di sini, kami akan membahas penipuan cybercrime berkedok kirim foto paket. Belakangan ini sering terjadi modus penipuan sniffing. Dilansir dari unggahan Instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan oleh hacker menggunakan jaringan internet. Tujuan utama dari modus penipuan kurir paket ini adalah mencuri data dan informasi penting seperti username, password m-banking, informasi kartu kredit, password email, dan data penting lainnya. Modus ini bermula ketika korban menerima paket dan kurir meminta untuk mengunduh file yang disebut sebagai foto paket. Ternyata file tersebut terhubung pada aplikasi yang digunakan untuk membobol mobile banking korbannya melalui modus penipuan kurir paket ini. Pertama, pelaku akan berpura-pura menjadi kurir paket dan memberikan informasi palsu melalui pesan WhatsApp. Lalu, pelaku membuat tampilan aplikasi dalam bentuk file dengan memanipulasi dan memberikan nama foto untuk dibuka. Yang ternyata, file tersebut adalah APK atau aplikasi berbahaya. Setelah itu, file APK yang dikirimkan pelaku jika diunduh akan melakukan sniffing atau mengambil data dan informasi di ponsel korban secara ilegal yang digunakan untuk mengambil alih dan menguras rekening korban. Sekedar informasi, APK merupakan ekstensi untuk aplikasi di sistem operasi Android. Setelah diklik, alih-alih mendapatkan foto barang paket dan nomor resi, aplikasi ini akan terpasang di handphone dan merekam semua data. Cara melindungi diri dari penipuan tersebut adalah: yang pertama, jangan sembarangan klik tautan. Selalu waspada terhadap tautan dari sumber yang tidak dikenal, terutama jika kamu tidak memesan paket apapun. Yang kedua, jangan unduh file aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Unduh aplikasi hanya dari Google Play Store atau sumber resmi lainnya. Yang ketiga, aktifkan fitur keamanan di perangkatmu. Gunakan antivirus dan aktifkan fitur keamanan lainnya untuk melindungi perangkatmu dari ancaman. Yang keempat, lakukan verifikasi langsung. Jika kamu ragu dengan pesan yang kamu terima, hubungi langsung kurir atau perusahaan ekspedisi terkait untuk konfirmasi. Yang kelima, jangan berikan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit kepada siapapun, kecuali jika kamu yakin sedang berinteraksi dengan pihak yang sah. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika kita sudah tertipu? Yang pertama, ganti kata sandi. Segera ganti kata sandi semua akunmu, terutama akun perbankan dan email. Yang kedua, laporkan ke pihak berwajib. Laporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Yang ketiga, hubungi bank. Jika informasi kartu kreditmu telah dicuri, segera hubungi bank untuk blokir kartu dan melaporkan kejadian ini. Ingat, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Jika kamu merasa curiga dengan sesuatu, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut atau meminta bantuan orang yang kamu percaya. Para hacker ini berhasil mencuri aset data serta informasi dari target mereka. Namun, ada yang lebih sedih lagi. Penipuan dan kejahatan cyber seperti ini akan sangat mudah dihindari jika kamu memiliki pengetahuan yang cukup bagus mengenai cyber awareness. Mengikuti pelatihan cyber security dapat mengasah cyber awareness kamu. Pelatihan cyber security, khususnya isi Counseling Certified Secure Computer User atau CSCU, bisa memberikan kamu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi aset data serta informasi. Kelas pelatihan yang dibuka secara interaktif dapat membuka mata mengenai jenis penipuan terbaru dan berbagai ancaman keamanan komputer dan jaringan seperti yang sedang marak belakangan ini. Lebih penting lagi, selain dikenalkan dengan jenis-jenis cybercrime, kamu juga dilatih untuk mengambil langkah yang diperlukan agar tetap aman menjelajah di dunia digital. Oh, begitu.
Lalu cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari kena cybercrime itu apa? Nah, cara kita untuk menghindari cybercrime yang pertama kita harus waspada dan tetap berhati-hati dalam menerima pesan atau chat dari oknum yang tidak kita kenal.